Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Let me introduce myself. I'm Gina Amalia from Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. In this presentation, I will be helped by my friend Astiara and Triani Octavia. Now I'm gonna share you about sejarah perkembangan studi Islam di dunia Islam dan dunia Barat. So before we start with the explain, I'm gonna start by giving you some background about this subject. Peradaban dunia berubah seiring dengan perkembangan waktu. Peradaban kerap disinonimkan dengan kebudayaan bahkan sejarah. Adanya perkembangan studi Islam yang berkembang sejak zaman dahulu merupakan cikal bakal perkembangan studi Islam di masa sekarang. Presentasi ini membahas tentang sejarah perkembangan studi Islam di dunia Islam dan dunia Barat, bertujuan untuk mahasiswa, mahasiswi, dan juga para penonton sekalian mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai perkembangan studi Islam di dunia Islam dan dunia Barat. The goal of presentation is to make you understand civilizational development of Islamic studies. Okay, so without further ado, let's get started. 1. Pengertian dunia Islam. Dunia Islam merupakan sebuah kata yang merujuk pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, dari segi budaya, istilah ini merujuk pada komunitas muslim penganut agama Islam di seluruh dunia. Perkembangan studi Islam di dunia Islam. Pada perkembangannya, selama 350 tahun pertama, kejayaan didominasi dan mutlak dikuasai oleh para sarjana muslim. Institusi pendidikan tinggi lebih dikenal dengan nama Al-Jami'ah yang berarti tempat berkumpul jamaah untuk menunaikan sholat Jumat. Sebelumnya, ilmu-ilmu non-agama yang merupakan akar pengembangan sains dan teknologi terasingkan karena dianggap sebagai yang dapat menggugat kemapanan doktrin Sunni, terutama dalam bidang kalam dan fikih. Karena itu, para peminat ilmu-ilmu umum tersebut akhirnya belajar sendiri-sendiri. Jadi, pada masa sebelum Khalifah Ma'mun, sains mencapai puncaknya. Hampir dipastikan bukan muncul dari madrasah, tetapi hasil dari kegiatan ilmiah individu-individu ilmuwan muslim itu sendiri. Menurut catatan sejarah, ada 4 kesarjanaan tinggi yang disebut sebagai kiblat pengembangan studi Islam di dunia muslim. 1. Nizamiyah di Baghdad. 2. Al-Azhar di Kairo, Mesir. 3. Perguruan tinggi Cordoba. Dan 4 yang terakhir yaitu karyawan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan fase-fase tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, yang dimana sesungguhnya kajian tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia cakupannya sangat luas dan panjang. Demikian juga ilmu pengetahuan tersebut bukan merupakan suatu hal bangunan yang abadi, karena sebenarnya ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang tidak pernah selesai. Dan adapun juga ilmu didasarkan dengan kerangka objektif, rasional, sistematis, logis, dan perkembangan ilmu juga tidak lepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koneksi. Pada tahun 1985, Van Mellen mengemukakan 8 ciri yang menandai ilmu. Salah satu ciri tersebut yaitu 1. Pengetahuan secara metodis. 2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih. 3. Universalitas ilmu pengetahuan. 4. Objektif. 5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasikan oleh semua peneliti ilmiah. 6. Progresivasi. 7. Kritis. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan untuk mewujudkan ketentuan antara teori dengan praktis. Materi yang keempat adalah fase-fase perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Barat. Dunia Barat atau sering disebut Barat saja merujuk pada negara-negara yang berada di benua Eropa dan Amerika. Dunia Barat dibedakan dari dunia Timur yang digunakan untuk merujuk kepada Asia. Meskipun begitu, pada umumnya kata ini lebih sering diasosiasikan terhadap negara-negara yang mempunyai mayoritas penduduk berkulit putih. Sedangkan perkembangan studi Islam di dunia Barat secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 fase. Fase yang pertama, ketika Islam memegang kejayaan dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Dan fase kedua ketika Islam jatuh dan runtuh sementara dunia Barat mulai jaya
dan menjadi pusat ilmu teknologi dan kebudayaan. Yang pertama adalah fase kejayaan Muslim. Bentuk lain dari kontak dunia Muslim dengan dunia Barat pada fase pertama adalah penyalinan manuskrip-manuskrip Arab, karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin sejak abad ke-13 Masehi, hingga bangkitnya zaman pembangunan di Eropa pada abad ke-14, dan terlebih dalam bidang ilmu filsafat, hingga lahiran aliran skolastik. Kegiatan penyalinan manuskrip ini bermula atas restu King Frederick dari Sicily yang belakangan menjabat sebagai Kaisar Holy Roman Empire. Berkat penyalinan karya-karya ilmiah dari manuskrip-manuskrip Arab itu, terbukalah jalan bagi cabang-cabang ilmiah di Barat. Setelah ilmu-ilmu dulunya dikembangkan Muslim masuk ke Eropa dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Barat, dirasakan banyak yang tidak sejalan dengan Islam. Upaya yang dilakukan mencakup dua hal. Kedua, pada level yang lebih praktis, pendirian universitas-universitas Islam sebagai alternatif terhadap universitas model Barat yang sejauh ini dominan. Wujud dari upaya ini antara lain adalah dibangunnya Universitas Islam Internasional di Pakistan dan Malaysia, dengan dukungan organisasi Konferensi Islam atau Institut Islam untuk kajian-kajian tingkat tinggi di Washington, dan lembaga yang baru saja didirikan di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana Al-Atas merupakan tokoh sentral. Yang kedua adalah fase runtuhnya Muslim selama abad Renaissance Eropa, menguasai dunia untuk mencari mata dagangan, komersial, dan penyebaran agama. Ekspedisi bangsa-bangsa Eropa, terutama Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, Prancis, dan Italia, yang awalnya hanya berlomba menguasai dan mengamankan sumber komoditas dan monopoli, lama-kelamaan menjadi kolonialisasi melalui rekayasa kekuasaan. Kedatangan Muslim fase kedua ke dunia Barat, khususnya Eropa Barat, dilatar belakangi oleh dua alasan pokok, yakni alasan politik dan alasan ekonomi. Adapun alasan ekonomi adalah untuk mencukupi tenaga buruh yang dibutuhkan negara-negara Eropa Barat. Untuk menutupi kebutuhan ini, Belgia, Jerman, Belanda merekrut buruh dari Turki, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Adapun Italia, Spanyol, Portugal, dan Yunani tidak masuk kategori yang mendatangkan buruh dari negara-negara lain, tetapi dalam negaranya sendiri. Muslim yang tinggal di Eropa Barat dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah confessionals, yakni mereka yang melaksanakan ajaran agama Islam dan menjadikannya bukan hanya sekedar agama, tetapi juga cara hidup dan kehidupan sosial dan budaya. Yang kedua adalah believers, yakni mereka yang menerima Islam sebagai agama dan menjadikan ajaran-ajaran yang bersifat prinsip sebagai dasar dalam kehidupan sosial dan budaya tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam. Okay guys, that's all what I want to share. In conclusion, let me sum up the main point with the next clip video. Jadi kesimpulannya adalah istilah dunia Islam dari segi budaya, ia merujuk kepada komunitas Muslim sedunia. Komunitas Muslim ini berjumlah kira-kira 1,3 sampai 1,4 miliar atau 1/5 dari penduduk dunia. Adapun sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa dimulai dari era pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Pada perkembangannya selama 350 tahun pertama, kejayaan didominasi dan mutlak dikuasai oleh para sarjana Muslim sebelumnya. Ilmu-ilmu non-agama yang merupakan akar pengembangan sains dan teknologi terasingkan, karena dianggap sebagai yang dapat menggugat kemapanan doktrin Sunni, terutama dalam bidang kalam dan fikih. Karena itu, para peminat ilmu-ilmu umum tersebut akhirnya belajar sendiri-sendiri. Sedangkan perkembangan studi Islam di dunia Barat secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua fase. Fase pertama ketika Islam memegang kejayaan dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Dan fase kedua ketika Islam jatuh dan runtuh, sementara dunia Barat mulai jaya dan menjadi pusat ilmu teknologi dan kebudayaan. So guys, thank you for your listening and your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.